sudah melihat ada separuh binatang, katanya macan. Mungkin kalau di rasa ini menyebutnya macan siluman. Sudah berteriak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Langsung gemetaran. Langsung gemetaran. Matanya pun tidak berani dibuka, ya dia gemetaran begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julak Lakban. Senang sekali bisa menjumpai Anda dimanapun saja berada, baik yang ada di Sabang maupun di Merauke. Berkah 99 kali ini hadir dengan program terbaru. Apa itu? Cerita mistis, cerita horor, cerita yang berasal dari teman-teman, kerabat dekat, saudara, ataupun orang-orang yang pernah mengalami secara fakta dan nyata, bukan fiksi, hal-hal yang mereka alami di suatu tempat. Mereka mengalami hal-hal yang horor, yang mistis. Jangan kemana-mana. Mereka tidak kemana-mana. Tapi mereka bisa berada di mana-mana. Bisa di samping saya. Atau bahkan bisa di samping Anda yang sedang menyaksikan. Bentuknya kita tidak bisa melihat. Mereka bisa melihat kita. Malam ini saya akan bercerita horor, cerita mistis yang memang pernah dialami teman saya. Teman saya ini ada 4 orang. Mereka satu pekerjaan, satu unit kerja pada saat itu. Yang pertama namanya Irianto, kemudian Juliansyah. Irianto dan Juliansyah ini kebetulan mereka bekerja di salah satu dinas instansi di tempat saya. Mereka sebagai operator sound system pada saat itu. Dan teman yang duanya itu Saibana dan Rohmat. Mereka juga menyiapkan properti berupa kursi, meja, dan keperluan-keperluan lainnya. Nah, ceritanya bahwa mereka ini satu armada, satu transportasi pada saat itu dengan menggunakan mobil pickup menuju ke salah satu desa. Jadi dalam transportasi tersebut sudah lengkap perangkat sound system, kemudian juga podium untuk pidato, sambutan-sambutan, kemudian juga ada kursi dan perangkat-perangkat lainnya menuju ke salah satu desa dalam acara penegrian sekolah SMU pada saat itu. Artinya bahwa SMU ini SMU swasta yang dinegrikan. Nah, mereka berangkat dari tempat asal mereka itu sekitar pukul 17 atau hampir sholat maghrib. Ketika mereka mau berangkat, peralatan semuanya sudah dibuat ke dalam mobil. Tiba-tiba ada salah satu istri dari teman saya ini datang menemui suaminya sebelum berangkat dengan membawa kantongan kresek. Ya, kantongan kresek. Di dalamnya itu ada beberapa makanan, diantaranya ya nasi, kemudian ikan, kemudian juga sambal terasi, dan ada oseng-osengan kacang. Ya, pada saat itu. Kemudian Juliansyah ini rekan kerjanya itu menegur, ini apa ya? Oh, ini makanan untuk nanti di jalan. Jadi dititip istri saya untuk bekal di jalan lah begitu. Oke. Nah, sementara waktu berjalan terus. Kalau tidak salah, cerita yang sempat saya dengar itu dari mereka, hampir jam 18 lewat, mereka menuju ke lokasi yang besoknya akan dilaksanakan acara peresmian salah satu sekolah ya. Sekolah yang dari swasta dinegrikan. Nah, jalan yang mereka lewati ini, mereka melewati
salah satu jalan milik perusahaan. Jadi perusahaan ini pada saat itu masih baru, jadi jalannya pun asri dengan hutan. Sampai sekarang memang jalannya itu samping kiri dan kanannya hutan, betul-betul hutan itu. Agak sedikit gunung-gunung seperti itu ya, menanjak dan tidak ada aspalnya. Nah, jalannya pun dari tanah yang mudah sekali, licin kalau misalnya itu kena hujan. Ya. Nah, berangkatlah mereka, kemudian di kilometer 20 kalau tidak salah, itu sudah ditunggu salah satu petugas dari desa tersebut yang mengambil jalan simpang, ada jalan pintas. Artinya kalau mereka lurus, mengikuti jalan perusahaan ini lumayan jauh lah. Sedangkan ini kan waktunya malam pada saat itu mereka. Lumayan jauh menuju ke tempat kegiatan yang besoknya untuk acara penegrian salah satu sekolah itu. Jadi ada salah satu petugas yang menunggu di kilometer 20 kalau tidak salah. Kemudian petugas tersebut mengarahkan ke jalan pintas. Ya, jalan pintas. Ya awal-awalnya mereka masuk ke jalan pintas tersebut tidak jadi masalah. Artinya mobil yang mereka gunakan kalau tidak salah pick up Panther ya, mobil Panther. Itu kan rendah sekali kalau misalnya lewat di jalan lumpur ya. Nah, pada awalnya mereka ini tidak menyangka bahwa jalan tersebut hampir pertengahan jalannya, lama-kelamaan itu ada jalan yang lumpur, becek sekali. Dan sepertinya itu mobilnya mudah amblas ya pada saat itu. Kemudian petugas ini tadi tidak terlihat lagi karena mungkin mengira bahwa mobil yang rekan-rekan dari kabupaten dari kabupaten menuju ke desa tersebut tidak jadi masalah gitu. Jadi petugas yang mengantar mereka menuju ke jalan pintas itu sudah duluan hilang ya ke desa tersebut mungkin pada saat itu. Nah, cerita horornya, cerita mistisnya ini itu ketika mobil mereka ini amblas. Ternyata ada jalan lumpur yang mengakibatkan keempat ban mobil pickup mereka ini tidak bisa bergerak. Sementara itu di belakangnya ini banyak sekali barang-barang yang lumayan berat pada saat itu. Jadi mereka turun semua berusaha untuk mendorong, ya. Juga usaha mereka ini sia-sia karena memang mobilnya dibebani dengan barang-barang yang cukup berat gitu. Nah, kemudian ada beberapa inisiatif dari rekan-rekan mereka ini melihat bahwa ada salah satu mobil truk besar, truk perusahaan yang arahnya sama gitu, arahnya sama. Untung saja tidak terjadi sesuatu hal yang bisa mengakibatkan kecelakaan ya. Sama arah maksudnya. Kemudian mobil itu stop ya, berhenti di situ. Kemudian ditemui salah satu rekan 4 orang kalau tidak salah katanya menemui itu Bung Rahmat. Rekan berangkatnya dari Irianto, Juliansyah, Rahmat dan Saibana ini. Rahmat yang menghampiri minta tolong kalau bisa mobilnya ditarik ya, mobil pickup ini ditarik karena mereka sudah capek sekali. Sementara itu juga jarum jam sudah menunjukkan hampir pukul 21 malam, sementara mereka belum nyampe ke desa tersebut gitu. Nah, kemudian hasil dari koordinasi, hasil dari permohonan minta tolong kepada supir truk ini disetujui. Kemudian ditarik. Kemudian juga mereka punya tali tarik. Akhirnya mobil pickup yang membawa properti untuk kegiatan besok itu bisa bebas dari amblas itu tadi, dari lumpur tadi. Nah, kemudian cerita mistis ini berasal ya, kaki 4 orang ini di luar sopir mereka penuh dengan lumpur. Jadi ada salah satu Juliansyah kalau tidak salah yang menyampaikan usul kepada teman-temannya ini agar kakinya kita tidak berada di dalam di belakang mobil pickup yang penuh dengan barang ya, karena memang lumpur sekali, agar supaya maksudnya tidak kotor gitu. Karena kan di situ ada sound system, ada juga podium, ada kursi, ada gingset kalau tidak salah, agar tidak kotor. Maka sepakatlah. Nah, kemudian
Juliansyah dengan Irianto ini menghadap ke kiri, artinya menghadap keluar, tapi mereka tetap duduk di samping kiri pinggiran mobil pickup ini loh. Ya, duduknya seperti itu. Nah, sementara si Rohmat dan Saibana juga berhadapan, mereka berlawanan arah. Karena kaki mereka memang becek, ya, kotor, agar supaya tidak tidak mengotori barang-barang properti yang mereka bawa pada saat itu. Oke, sepakat gitu. Nah, karena merasa dahaga, merasa haus, mereka sambil minum, kemudian juga roti yang dibawa juga sambil mereka nikmatin, ya. Nah, si Juliansyah ini, rekan mereka si Juliansyah ini sudah merasa ada hal-hal yang berbau mistis, ya. Bulu kuduknya pada saat itu berdiri. Memang kalau cerita dari masyarakat itu, memang di daerah tersebut itu lumayan angker, ya, karena juga hutan, ya. Katanya bahwa dia sudah melihat ada separuh binatang, katanya macan. Mungkin kalau di daerah saya ini menyebutnya macan siluman. Sudah separuh gitu. Sudah separuh menampakkan wujudnya. Nah, karena dia tidak mau cerita dengan teman-temannya, si Juliansyah ini tadi, takut mungkin teman-temannya berpikiran yang aneh-aneh. Kemudian dia ambil sedikit roti itu, dia kasih, ya. Artinya kalau bahasa kita itu dikasih ke, entahlah itu orang gaib yang pasti dikasih. Oke. Nah, kemudian ini sudah hal mistis yang pertama. Hal mistis yang horor yang sangat-sangat mengerikan pada saat itu, ya. Setelah Juliansyah ini melihat ada semacam macan siluman yang sudah menampakkan wujudnya separuh dari hutan yang begitu angker itu, karena memang tidak ada penerangan sama sekali, gelap gulita, ya. Yang ada cuman penerangan dari cahaya lampu mobil yang mereka gunakan pada saat itu. Secara tiba-tiba, hampir 20 menit setelah Juliansyah ini melihat yang aneh, tiba-tiba rekan yang ada di belakangnya itu, namanya si Rohmat itu, Saibana itu, berteriak, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Langsung gemetaran. Matanya pun tidak berani dibuka, ya, dia gemetaran begitu. Tapi untungnya pada saat itu, si Saibana ini tidak kesurupan, kemudian meloncat dan lari ke hutan, ya. Sontak saja mungkin teman-temannya sudah berpikir, kalau sudah lari ke hutan, apa yang harus dilakukan? Ini suasana malam, itu sudah hampir larut malam itu. Kalau udah orang yang masuk ke hutan, nah itu sudah lain cerita, ya. Tapi syukurnya si Saibana ini tetap posisinya di belakang Juliansyah. Ini fakta, kejadiannya memang dialami mereka pada saat itu. Karena memang mereka penyedia properti dari salah satu instansi pemerintah. Kalau misalnya ada kegiatan pemerintah itu, atau misalnya dari desa, dari kelurahan, dari kecamatan yang ingin menggunakan sarana dari kabupaten, baik itu kursi, podium, sound system, mereka lah yang berangkat, ya. Jadi rekan-rekan yang lain terkejut itu. Kemudian dia tetap beristighfar, astagfirullahaladzim, dari titik kejadian tersebut sampai menuju ke salah satu desa itu, desa yang mereka tuju, dia tidak membuka matanya sedikit pun, ya. Badannya pucat, ya, pucat pasi, gemetaran seperti itu dia. Karena rekan-rekan lain Juliansyah, Irianto dan Rohmat itu takut kalau misalnya rekannya ini mungkin loncat lari ke dalam hutan, ya, mungkin kerasukan atau apa, tuh ditarik juga, mereka kurang paham. Mereka ada yang memegang bajunya seperti ini, dan memegang bajunya dan memegang tangannya. Ini kejadian yang memang terjadi pada saat itu. Kemudian beberapa lama sampailah mereka ke salah satu desa yang mereka tuju untuk kegiatan besok, ya. Si Saibana tetap posisinya tidak mau turun dari belakang mobil tersebut. Tidak mau turun begini. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian mereka angkat pelan-pelan lah Rohmat ini ke salah satu tempat rumah warga, karena memang sudah sampai ke desa tersebut, ya. Di desa yang besoknya untuk acara kegiatan penegrian salah satu sekolah itu, si Saibana tetap tidak membukakan matanya, takut, ya. Kemudian ada salah satu rekan si Rohmat ini yang mungkin kira-kira mendapat
ilham atau mendapat apa, diambil air, dia bilang kepada Saibana baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, kemudian baca Qul A'udzu Falaq dan Qul A'udzu Binnas, kemudian membaca salawat, dia ambil air, dia minumkan, kemudian si Saibana ini membuka mata, oh, kaget seperti itu. Kita di mana? Ya, kita di desa yang besok ada acara. Memangnya kamu tadi kenapa? Nah, si Saibana ini cerita, ketika mereka kelelahan setelah mendorong mobil yang tadinya amblas, kemudian sudah bisa ditarik dengan mobil truk yang kebetulan berhadapan mau menolong mereka. Ya, dia melihat itu kan hutannya lebat, ada salah satu pohon yang tinggi besar katanya. Ada seseorang yang duduk menggunakan putih, mukanya pucat, tapi rambutnya tuh merinding, rambutnya sampai ke tanah, panjang sekali, dengan mata merah yang melotot ke arah dia gitu katanya, mengarah ke Saibana tadi. Dan tentu saja kan Saibana ini tidak sengaja melihat, tapi mungkin biasanya kalau ada beberapa orang itu, satu orang yang biasanya kalau saya tidak keliru ya, ini kata-kata orang yang paham mengenai hal mistis seperti ini. Kalau misalnya ada 1, 2, 3 orang, kalau misalnya yang nomor 4 ingin dia tunjukkan, katanya nomor 4 saja yang melihat. Katanya seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan sehingga Saibana ketika melihat itu di salah satu pohon besar dengan menggunakan gaun putih ya, mukanya pucat, rambutnya ini sampai ke tanah. Kalau dihitung katanya pohon hampir 10 meter lah pohon itu. Bayangkan. Jadi ini cerita mistis yang luar biasa pada saat itu. Jadi setelah besok singkat ceritanya acaranya sudah selesai, peresmian penegrian sekolah tersebut, rombongan pemerintah kabupaten sudah kembali ke tempat. Nah ternyata nih mereka melihat ada beberapa mobil seperti Avanza, di mobil-mobil lain yang sejenis itu kan mobilnya kan rendah itu ya. Di jalan seperti itu yang mereka lewati tadi malam tidak mungkin bisa tembus. Kok tidak ada becek sekalipun? Jadi mereka ini bingung. Sebenarnya tadi malam itu yang menyambut kita di persimpangan ke jalan pintas itu siapa? Mereka juga bertanya-tanya, kenapa dibawa ke jalan yang becek, yang mobil mereka saja seharusnya tidak bisa melewatin. Nah, ternyata mereka salah arah. Pertanyaannya pun muncul. Mereka tidak terpikir siapa orang yang tadi malam itu mengarahkan mereka ke jalan pintas. Nah, mereka besoknya ketika rombongan dari kabupaten datang, ada yang menggunakan mobil seperti Avanza yang seharusnya tidak jalan-jalan lumpur yang mereka lewati pun. Mereka pun kemudian berpikir tidak mungkin jalan lumpur yang tadi malam membuat mobil mereka itu ambles ya, bahkan hanya bisa ditarik dengan truk yang besar itu bisa lolos di lumpur tersebut. Nah, artinya mereka membandingkan kok ada mobil Avanza dari rombongan tidak becek sekalipun, artinya bukan berarti tidak ada becek lah sedikit ya, tapi tidak amblas gitu. Ya sampai ke tujuan di mana acaranya berlangsung. Nah itulah beberapa hal mistis atau horor-horor teman-teman saya yang memang sempat berbincang-bincang dengan saya pada saat itu, dan saya menceritakan hal horor ini, hal mistis ini hanya untuk membuktikan bahwa ternyata memang hal-hal gaib itu ada dimanapun mereka berada. Mereka mungkin tidak kemana-mana, tapi mereka bisa saja berada di mana-mana. Bisa di samping saya, juga bisa di samping Anda. Sahabat YouTube, Berkah 99, Budak Lakban, dimanapun saja Anda berada, dari Sabang sampai dengan Merauke, menceritakan pengalaman-pengalaman saudara-saudara, teman-teman saya, atau siapapun yang bertemu dengan saya, kemudian menceritakan hal mistis ini hal yang fakta, hal yang bukan fiksi, yang mereka alami, kemudian mereka ceritakan. Sehingga terciptalah konten ini. Dan tentunya, penggemar Berkah 99 Budak Lakban, dimanapun saja Anda berada, khususnya di daerah saya, kalau ada yang ingin menyampaikan, bercerita horor dan mistis, ya, horor, mistis, kami selalu dengan tangan terbuka
menerima saudaraku yang ingin bercerita bersama dengan Berkah 99. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Hubungi saja nomor di bawah ini. Ya, bercerita secara live dengan saya ataupun menceritakan dengan saya dan saya ceritakan. Tapi alangkah baiknya saksi hidupnya juga bisa bercerita bersama-sama. Biar Anda semua yakin bahwa yang saya ceritakan bukanlah fiksi, tetapi horor yang dialami semua orang dimanapun dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.